Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita dengan kitab At-Tazkirah, karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang kita bahas adalah tentang asy-syufa'a'u wa zikru al-juhannamiyina atau al-jahannamiyina. Pembahasan tentang asy-syufa'a yang bisa memberikan syafaat nanti kala di yaumul qiyamah. Dan kita sudah menyebutkan dua di antaranya. Yang pertama, apa pertama Bapak Ibu? Yang pertama Al-Quran. Yang kedua as-siyam, puasa. Itu amalan yang baru kita sebutkan. Kemudian yang ketiga yang diambil dari hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini cukup panjang, kita bacakan saja Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasallahu al-mu'minina minan nar wa amanu," jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengeluarkan orang-orang beriman dari neraka, berarti orang-orang beriman sekali lagi ada yang masuk ke dalam neraka, atau orang-orang Islam ada yang masuk ke dalam neraka. Dan nanti ketika mereka itu sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan mereka dari neraka, sebahagian mereka, fama mujadalatu ahadikum lisaibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya ashaddu mujadalatan minal mu'minin allazina dakhalun nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambarannya Bapak Ibu, ketika orang-orang Islam itu dikeluarkan dari neraka, makanya nanti akan merengek-rengek atau berusaha dengan usaha yang sangat maksimal supaya kawan-kawan yang masih tersisa di dalam neraka juga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang-orang yang ada di dalam neraka, yang ketika mereka itu dikeluarkan dari neraka ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujadalah mereka itu bermujadalah itu apa maknanya Bapak Ibu? Berdebat. Dia akan mendebat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendebat para malaikat sebagaimana awak berdebat di dunia dalam mempertahankan kebenaran yang kita yakini. Kan awak bersemangat Bapak Ibu. Kalau ada kebenaran yang kita yakini, kemudian selain dari yang kita yakini tadi salah, kemudian ada yang mendebat awak masalah itu, maka awak bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mendebatnya. Sebagai contoh misalkan, ada orang yang mengatakan semua agama benar. Awak meyakini agama yang benar cuman
Islam. Ketika ada yang mengatakan semua agama itu benar, maka bersemangat untuk mendebatnya, bersemangat untuk mengalahkannya, bersemangat untuk mengembalikannya ke jalan yang benar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semangatnya kalian dalam berdebat di dunia dalam rangka membela kebenaran tidak kalah jauh dibanding perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikeluarkan dari neraka supaya kawannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kawan-kawannya yang lain diselamatkan oleh Allah. Jadi dia akan mendebat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendebat para malaikat dengan satu tujuan, bagaimana supaya saudara-saudaranya yang masih tersisa yang diazab di dalam neraka itu juga dikeluarkan sebagaimana Allah mengeluarkan dirinya. Berarti dari sikap Bapak Ibu, kalau yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu puasa, berarti yang ketiga saya yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat Bapak Ibu, kawan dan sahabat yang soleh. Kawan dan sahabat itu mereka saling memberikan bantuan nanti di akhirat. Mereka akan saling memberikan syafaat nanti di akhirat. Sebenarnya bahkan bukan hanya orang-orang yang masuk ke dalam surga saja Bapak, bahkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, sama-sama masuk ke neraka Bapak. Namun ketika ada sebahagian mereka yang dikeluarkan, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kawan aku masih ada yang ada di neraka, ya Allah, selamatkan mereka. Lebih kurang dari itu. Itu yang masuk ke dalam neraka, apalagi kawan-kawan yang memang sama sekali tidak masuk ke dalam neraka, Makanya banyak hadis-hadis tentang syafaat orang-orang soleh, kawan-kawan soleh ketika di dunia. Sebagai contoh misalkan ada sebuah hadis yang ambon lupa riwayatnya Bapak Ibu, tapi yang jelas banyak kita dengarkan. Ketika ada nanti salah seorang yang hampir saja masuk neraka, Bapak Ibu. Kemudian ada kawannya soleh, bukan namanya soleh ya, memang inyuk soleh atau soleha, keimanannya bagus, amal solehnya bagus, dia teringat kawannya tadi, maka dia kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku punya kawan di dunia yang sangat akrab, yang aku mencintainya ketika di dunia karena Engkau ya Allah. Kamu mencintainya karena Engkau ya Allah di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kawan engkau itu kini telah berada di tepi jurang neraka. Laka masuk ke dalam neraka. Maka kata orang ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku di dunia dulu soleh, bisa beriman, bisa masuk surga seperti ini, salah satunya gara-gara kawan tadi. Maka izinkan aku ya Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada kawanmu tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah syafaat kepada kawanmu tadi. Maka kemudian orang soleh tadi Bapak, kawan yang soleh dan soleha tadi, dia carinya kawannya, kemudian ditariknya sehingga orang tadi tidak jadi masuk ke dalam neraka, dalam neraka. Itu namanya syafaat orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh bisa memberikan syafaat bagaimana kawannya tidak jadi masuk ke dalam neraka. Bahkan kawan-kawan yang soleh bisa memberikan syafaat kepada kawan-kawannya supaya dinaikkan levelnya nanti di akhirat, dari surga yang rendah menjadi surga yang lebih tinggi. Kawan-kawan yang soleh bisa memberikan syafaat yang harusnya lama di dalam neraka, kemudian diberikan remisi, diberikan potongan waktu mereka di dalam neraka, yang harusnya lama menjadi sebentar. Itu gara-gara kawan-kawan yang soleh. Itu kata Nabi SAW, orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam yang masuk ke dalam neraka, ketika mereka dikeluarkan, sudah keluar mereka dari neraka, maka ini mendebat. Saya didebat Allah SWT. Saking orang ini ingin memberikan syafaat kepada kawan-kawannya, karena dia merasakan bahwa pedihnya tinggal di dalam neraka. Bagaimana
namanya sakitnya, bagaimana menderitanya tinggal di dalam neraka. Dan ini ketika memiliki kawan tadi, dia tidak ingin kawannya tadi lama dalam penderitaan di dalam neraka. Maka dia kemudian mendebat Allah SWT dalam kelanjutan hadisnya. Yaqulu, orang tadi mengatakan kepada Allah SWT, Rabbana ikhwanuna kanu, ya Allah, itu kawan-kawan kami masih ada yang masuk ke dalam neraka, masih ada yang bergelimang di dalam neraka. Kanu ma'ana yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujun. Mereka-mereka ini, ya Allah, yang ada di dalam neraka ini adalah kawan-kawan kami. Mereka satu beribadah dahulu dengan kami, cuma barangkali banyak maksiatnya. Mereka banyak berkawan dengan kami dahulunya ketika dunia, sama dengan apa yang kami lakukan. Maka izinkan kami untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ayat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih, terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, dan hadis ini sekali lagi sahih. Ayat Allah Subhanahu wa taala, akhriju man araftum fatuhram suwaruhum 'alan nar. Masuklah kalian ke dalam neraka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenali dari neraka tadi, yang memiliki keimanan fatuhram suwaruhum 'alan nar. Masuklah kalian ke dalam neraka ini, masuklah ke dalam neraka. Dan bedanya masuk neraka yang pertama dengan yang kedua, Bapak Ibu. Kalau penduduk neraka masuk ke dalam neraka, mereka tersiksa. Tapi kalau orang-orang yang tidak penduduk neraka atau penduduk surga misalkan masuk ke dalam neraka, menderitanya tidak, Bapak Ibu, jawabannya tidak. Mereka tidak merasakan panasnya api sama sekali. Mereka tidak menderita sama sekali dengan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi disuruh oleh Allah SWT mereka untuk mencari kawan-kawannya yang ada di dalam neraka, kemudian dibawa keluar agar mereka juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka masuk ke dalam neraka. Kata Nabi SAW melanjutkan, fayakhrujuna khalqan katsiran qad akhizat an-naru ila nisfi saqaihi ila rukbatihi. Maka dia kemudian masuk ke dalam neraka, kemudian membawa kawan-kawannya keluar. Di antara kawan-kawan yang dibawa keluar itu, Bapak Ibu, ada yang sudah gosong sampai saqaihi atau saqihi, betisnya. Ada yang sudah gosong sampai rukbah. Rukbah itu kakinya. Jadi lama kelamaan, Bapak Ibu, lama kelamaan orang-orang yang beriman itu nanti lama kelamaan mereka gosong juga di dalam neraka. Gosong juga. Gosong itu beransur-ansur. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka itu dibakar, kemudian lama kelamaan gosong, kemudian balik seperti semula. Pada itu keadaan mereka terus-menerus. Tapi kalau orang-orang yang beriman, gosong mereka, Bapak Ibu, kemudian nanti ada kalanya mereka dikeluarkan oleh Allah SWT dari dalam neraka. Yaquluna, mereka kemudian mengatakan lagi setelah dikeluarkan orang-orang yang pertama, Bapak Ibu, kemudian orang-orang yang tadi kembali mengatakan kepada Allah, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Ya Allah, kami tidak mendapatkan orang-orang yang kami kenal yang memiliki keimanan seperti yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, summa yaqulu azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan, irji'u, coba kalian masuk ke dalam neraka balik. Faman wajadtum fi qalbihi misqala zarrati dinarin min khairin fa akhrijuhu. Kalau kalian menampak di dalam neraka siapapun yang memiliki keimanan, walaupun keimanan itu sebesar dinar. Dinar itu berapa kadangnya, Bapak Ibu? Barangkali kalau dinar itu zaman kini sekarang rupiah barangkali ya. Sekarang rupiah. Cuman kalau rupiah itu barang harga rupiah kini, Bapak Ibu, 15 jutaan ya. 6 balik atau sekian. Tapi kalau rupiah dinar itu, Bapak Ibu, berarti lebih kecil ya. Lebih kecil karena harga dari 1 dinar itu hanya 2,5 juta saja. 2,5 juta. Kata Allah Subhanahu wa taala,
masuklah kalian ke dalam neraka, cari orang-orang yang memiliki keimanan walaupun sebesar dinar saja, sebesar dinar, fa akhrijuhu, keluarkan mereka, ajak mereka keluar. Ini atas perintah dari Allah SWT, ajak mereka keluar. Ditarik mereka ke bawah, mereka masuk ke dalam neraka, kemudian mencari kawan-kawannya yang nampaknya memiliki keimanan, dan waktu itu diizinkan oleh Allah atau diberikan kemampuan oleh Allah SWT orang-orang tadi untuk bisa melihat keimanan yang ada di dalam hati tadi. Barangkali di hati itu nampak atau di jantung tadi ada nampak cahaya barangkali sebesar dinar barangkali, maka kemudian mereka ini diajak untuk keluar. Fayakhrujuna khalqan katsiran, kemudian keluar, diajak oleh orang tadi jumlah yang sangat banyak dikeluarkan dari neraka. Summa yaqulun, kemudian dia melaporkan kepada Allah, Rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana bi. Ya Allah, kami tidak menyisakan di dalam neraka orang-orang yang memiliki keimanan sebesar dinar tadi. Artinya yang memiliki iman sebesar dinar, sadulah kami keluarkan dari neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, summa yaqulu, kemudian Allah berfirman lagi, irji'u, baliklah ke dalam neraka, faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuhu. Baliklah kalian ke dalam neraka kalau kalian menemukan ukuran keimanan mereka itu separuh dari dinar, berarti lebih kecil dari dinar tadi, separuh dari dinar, maka keluarkanlah mereka. Dicari lu balik ke dalam Bapak, kemudian diambil, ditarik lagi orang-orang kawan-kawan yang ketika di dunia yang memiliki keimanan sebesar hanya separuh dari dinar, maka kemudian mereka mengeluarkan. Fayakhrujuna khalqan katsiran, kemudian keluar jumlah manusia yang sangat banyak dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan lagi, melapor lagi, Rabbana lam nazar fiha ahadan mimma amartani bihi. Ya Allah, sudah kami keluarkan orang-orang yang memiliki keimanan sebesar setengah dinar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irji'u, balik kalian. Masuk ke dalam neraka balik. Faman wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu. Masuklah kalian ke dalam neraka kalau kalian mendapatkan di neraka ada yang memiliki keimanan sebesar biji zarrah. Zarrah itu kalau dia waknya Bapak Ibu, kalau biji sawi itu tidak ada di Arab. Biji bayam apa boleh tidak ada di Arab dulu. Di zaman Nabi itu tidak ada orang mengenal bayam, sawi itu tidak ada. Karena tidak ada sayur-sayur mereka, tidak ada dulu. Zarrah ini oleh sebagian ulama itu ada yang mengatakan awak kalau menyapu pagi-pagi Bapak, ada cahaya matahari, debu-debu yang berterbangan dan nampak dewa, berarti itu zarrah. Berarti sesuatu yang sangat kecil itu, Boy. Sesuatu yang sangat kecil yang barangkali saking kecilnya tidak bisa dirasakan, tidak bisa diambil dan semacamnya. Barangkali itu yang dimaksud dengan zarrah. Zarrah itu debu-debu yang berterbangan. Wallahu a'lam. Nah, kata Allah SWT, masuklah kalian ke dalam neraka, keluarkanlah dari neraka ini, dari neraka itu orang-orang yang memiliki keimanan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Fayakhrujuna khalqan katsira, maka kemudian mereka masuk ke dalam neraka, mengeluarkan orang-orang yang memiliki keimanan sebesar biji zarrah, maka keluarlah jumlah yang sangat banyak. Summa yaquluna rabbana lam nazar fiha khairan atau khairan, kami tidak meninggalkan di dalam neraka orang yang engkau sebutkan tadi. Artinya orang-orang yang memiliki keimanan sebesar biji zarrah pun dikeluarkan oleh mereka-mereka, dan itu adalah kawan-kawan yang soleh. Jadi itu di antara Bapak syafaat nanti di akhirat. Barangkali kalau ada di antara kita yang nanti masuk ke dalam neraka, maka yang akan bersekok yang akan dia akan terus menerus meminta kepada Allah SWT, akan mendesak Allah SWT supaya mengeluarkan awak nanti di akhirat.
itu adalah orang-orang soleh di dunia. Jadi keutamaan dari memiliki kawan-kawan yang soleh itu apa? Bahwa mereka nanti di akhirat bisa menyelamatkan awak kalau seandainya masuk ke dalam neraka, Mereka yang akan mendesak Allah SWT, ikut kawan aku ya Allah, keluarkan mereka dari neraka. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dikatakan oleh sebahagian ulama kita ya tentunya, atau kata Umar ibn al-Khattab kalau tidak salah, ma waqtiya ahadun ni'matan min ba'dil Islam atau ba'dal Islam khairun min akhin salih. Tidaklah seseorang itu diberikan nikmat yang lebih besar setelah Islam daripada nikmat dapat kawan yang soleh. Sekali lagi kata Umar ibn Khattab itu Bapak, seseorang itu tidak diberikan nikmat yang sangat besar setelah nikmat Islam. Islam itu nikmat yang sangat besar. Tapi nikmat yang besar setelah keislaman yang diberikan oleh Allah SWT, yang besar itu adalah nikmat dapat kawan yang soleh. Kalau kawan yang soleh itu Bapak menambah keimanan, menambah semangat beramal soleh. Makanya para sahabat itu Bapak, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka itu berani meninggalkan harta bendanya di Makkah, berani meninggalkan keluarganya di Makkah, kemudian ikut bersama Nabi ke Madinah. Gara-gara ingin memiliki kawan-kawan yang soleh. Kawan-kawan yang soleh. Kalau mereka tetap tinggal di Makkah, barangkali ibadahnya menurun. Mereka tidak akan banyak melakukan ibadah. Tapi ketika mereka pindah ke Madinah bersama Nabi dan kawan-kawan yang lainnya, maka mereka bebas melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Dan dengan kawan-kawan yang soleh, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka bisa kerjakan. Atau contohnya Nabi Musa, misalkan Nabi Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah SWT untuk mendakwahi Fir'aun, apa permintaan dari Nabi Musa itu apa ini? Apa permintaan dari Nabi Musa? Itu dalam ayat yang sering kita baca dalam doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Itu barangkali hendak kita hafalkan ya. Tapi sebenarnya itu bagus ya doanya yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah SWT. Waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, saya akan engkau utus untuk menemui Fir'aun, mengajak atau mendakwahi Fir'aun. Tapi Allah kalau boleh meminta, kata Nabi Musa alaihissalam, waj'al li waziran min ahli, jadikan atau berikan aku seorang teman, seorang sahabat, seorang menteri yang akan membantu dakwahku. Beliau tidak ingin sendirian dalam berdakwah. Sendirian dalam berdakwah. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, Harun akhi, yang aku maksud itu adalah sepupu aku yang bernama Harun alaihissalam. Beliau juga Nabi, itu adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sekelas Nabi Bapak, mereka ingin kama-kama itu punya kawan yang soleh. Karena sekali lagi, dengan memiliki kawan yang soleh, awak gampang melakukan ketaatan. Tapi cobalah awak berkawan dengan orang-orang tidak elok, susah melakukan kebaikan. Dan orang itu Bapak, kalau dia sudah memiliki kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang solehah, kawan-kawan yang baik, maka jangankan di sisi Allah SWT, di sisi manusia, orang itu akan terangkat derajatnya. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, ambil lagi contoh barangkali cik. Awak kalau membeli aqua, beli di kaki limo, berapa harganya Bapak Ibu? Aqua botol lah ya, bukan aqua galeh.
Kebotol agak 5.000 barangkali ya, agak 5.000 barangkali. Kita katakanlah misalkan harganya itu 5.000 misalkan, 5.000 kalau membelinya di kaki lima. Tapi kalau masuk ke hotel bintang 5 misalkan Bapak, kemudian pesan aku aja atau ndak aqua barangkali Bapak, atau merek-merek yang lain ya, terserah lah. Kita pesan minum botol dengan merek yang sama, dengan ukuran yang sama, kira-kira harganya berapa Bapak Ibu? Beda harganya. Kan dulu pernah ibu-ibu atau Bapak Ibu, ambung beli aqua di siko 5.000-nya, masuk ke ada yang di tepi pantai miliknya si Raffi Ahmad Bapak Ibu, Marawa, itu kan ada yang ibu-ibu tuh, yang biasanya harga aqua itu 5.000, tiba di situ 30.000 harganya. Ibu-ibu sewarnanya ndak salah namanya tampek tadi, yang salah itu awak yang ndak tahu. Sama awak masuk ke hotel bintang 5 barangkali Bapak, masuk ke hotel bintang 5, kemudian awak mencari air mineral misalkan dengan ukuran yang sama, dengan merek yang sama, yang harganya di tepi jalan 5.000, kira-kira mana harganya kalau di bintang 5 Bapak Ibu? Ya bisa-bisa 30.000, bisa-bisa 25.000. Ada enggak awak yang jengkel dengan harga itu Bapak Ibu? Jangan tidak, awak akan menerima. Awak akan menerima. Bahkan itu karena beda tampeknya. Beda tampek. Aqua atau minuman di kaki lima harganya 5.000. Minuman di bintang 5 harganya 25.000. Beda harganya. Dan awak pun model itu. Kalau awak bakawan jauh orang-orang yang buruk, harga diri awak turun. Murah harga diri awak. Kalau punya kawan, dan kawan awak itu orang-orang yang tidak elok, orang-orang yang suka pacarui, orang-orang yang suka menggibah, orang-orang yang suka tidak elok lah segala macamnya, maka harga diri awak ikut turun. Harga diri awak ikut turun karena bakawan dengan orang-orang yang tidak elok. Tapi kalau bakawan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang soleha, walaupun amal awak tidak sama dengan mereka, insya Allah harga awak naik jadinya. Sama dengan aqua tadi. Kalau aqua diletakkan di bintang 5 harganya jadi 25.000, padahal apakah naik harganya Bapak yang diberikan oleh produsennya? Ini harga untuk kaki 5 sekian modalnya, harga untuk bintang 5 sekian modalnya. Jangan tidak, harganya sama. Harga dari produsennya sama-sama modalnya sekian. Cuman karena di kaki 5 dijualnya 5.000. Dan yang lain karena di bintang 5 maka dijualnya dengan harga yang mahal, karena tampaknya beda. Dan awak pun model itu. Kalau kita memiliki kawan-kawan yang tidak elok, orang lain pasti menilai awak lebih kurang sama aja kawan-kawan tadi. Orang menilai awak sama aja itu. Awak punya kawan yang tidak elok, orang menilai awak sama aja kawan-kawan tadi. Karena ada pepatah Arab mengatakan Bapak, al-insanu ibnu bi'atihi. Ada pepatah Arab yang mengatakan orang itu Bapak, manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Kalau biasanya orang akan tahunya orang itu Bapak anak dari orang tuanya, kan pada itu. Tapi kalau pepatah Arab itu mengatakan manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Karena lingkungan tempat dia tinggal itu Bapak, itu mencerminkan bahwa orang itu yang sebenarnya. Kalau bergaul dengan orang-orang buruk, berarti awak kemungkinan juga adalah orang buruk. Makanya kalau ingin tahu salah satunya Bapak, awak ingin tahu tentang seseorang, orang ini baik atau buruk, orang ini benar atau salah, orang ini jahat atau baik misalkan, maka salah satu caranya adalah cari di mana mereka itu bergaul, siapa kawan-kawan dakek. Kan begitu. Itu dalam syariat awak kita diajarkan. Cari di mana awak berkawan, di mana orang tadi berkawan, siapa kawan-kawan dakek. Karena biasanya orang itu akan sesuai dengan siapa yang berkawan. Kalau kawannya kawan orang-orang yang buruk, insya Allah parahnya juga ikut buruk. Kalau nyoba kawan dengan orang-orang yang elok, insya Allah orang tadi juga adalah orang-orang yang elok. Jadi ini antara keutamaan
memiliki teman-teman atau kawan-kawan yang soleh. Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, berkawan dengan Abu Bakar. Nah, Nabi tidak berkawan dengan orang-orang munafik. Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang munafik, tapi tidak Nabi menjaga jarak dengan mereka. Nabi sukunya berkumpul di sana, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat besar. Orang-orang munafik jarang-jarang Nabi SAW bertemu dengan mereka. Itu Nabi, itu Nabi. Sahabat-sahabat yang lain juga itu, mereka berkawannya itu memilih-milih. Jadi kalau untuk Bapak, kalau ada sebagian ustadz itu atau sebagian ulama yang membedakan antara sahabat dengan kawan. Sahabat dengan kawan. Kalau sahabat itu orang yang sahih itu artinya malingkat Jawa. Acok ni bahasa Jawa. Acok interaksi dengan Jawa. Acok berkumpul dengan mereka. Itu namanya sahih, sahabat namanya. Jadi kalau kita punya teman itu lah dake bana, berarti itu namanya sahabat. Itu namanya sahabat. Tapi kalau punya kenalan hanya sekedar kenal saja, jarang-jarang berseru misalkan, itu namanya kawan. Itu namanya kawan. Nah, aturannya itu Bapak Ibu, kalau berkawan boleh dengan siapapun. Sekali lagi, kalau berkawan hanya sekedar kenal tapi tidak terlalu dake, itu bebas dengan siapapun. Awak boleh berteman boleh dengan siapapun. Bahkan bukan hanya dengan orang Islam saja Bapak Ibu, bukan hanya dengan ahli maksiat saja, dengan orang-orang kafir sekalipun boleh berkawan. Kan udah itu, boleh berteman. Boleh berteman, hanya sekedar kenal, sekedar dake begitu saja boleh. Tapi kalau menjadikan mereka sebagai sahabat, tidak boleh kecuali orang-orang yang benar-benar soleh. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'mina. Jangan kalian bersahabat kecuali dengan orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi bedakan Bapak Ibu antara bakawan juga bersahabat. Kalau bakawan silakan, atau berteman istilahnya ya, silakan berteman ini dengan siapapun boleh, dengan ahli maksiat boleh, dengan orang-orang yang tidak jaleh boleh, bahkan dengan orang-orang kafir juga boleh kita berteman. Tapi kalau untuk bersahabat, awak dake dengan you, banyak baca cerita dengan you, sering berkumpul, bertemu dengan dia, itu pastikan Bapak Ibu, orang itu adalah orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang soleh. Karena sekali lagi, antara teman dengan sahabat itu berbeda. Kalau hanya sekedar teman saja, mereka tidak banyak pengaruh kawan. Tapi kalau sahabat yang sering kita dekat dengan you, awak lengket dengan mereka, maka mereka akan mempengaruhi awak. Kalau awak tidak mempengaruhi mereka, mereka yang akan mempengaruhi awak. Nah, itu namanya berteman dengan orang yang soleh. Jadi ini yang ketiga yang bisa memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil qiyamah, itu adalah teman atau sahabat-sahabat yang soleh. Nah, kemudian hadis yang kedua juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, masih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, atau kata Abu Sa'id Al-Khudri, illam tusaddiquni bihadzal hadis, kalau kalian tidak percaya dengan hadis yang aku sampaikan itu, hadis tadi maksudnya, dan juga hadis ini, faqra'u in syi'tum, maka silakan baca oleh kalian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 40. Dalam surat An-Nisa ayat 40. Dalam surat An-Nisa ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, mau bacakan saja Bapak Ibu. Innallaha la yuzlimu misqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi manusia walaupun mereka memiliki kebaikan sebesar biji zarrah. Maksudnya keimanan. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika mereka memiliki
kebaikan, atau jika itu adalah kebaikan, maka Allah SWT akan melipat gandakan di sisinya dengan pahala yang sangat besar. Jadi orang-orang yang memiliki keimanan sebesar apapun keimanannya, Bapak, mereka pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di situ adalah orang-orang yang walaupun dia memiliki keimanan hanya sebesar biji zarrah, tapi oleh Allah SWT mereka tetap dikeluarkan dari neraka, dan mereka itu mendapatkan syafaat dari kawan-kawannya, mereka lebih cepat keluarnya dari neraka. Seharusnya mereka diazab dengan azab yang jauh lebih lama, tapi karena mereka memiliki kawan-kawan yang soleh, maka kawan-kawan yang soleh ini menyelamatkan mereka lebih cepat ketimbang yang seharusnya mereka terima di dalam neraka. Fayaqulu Allah Azza wa Jalla, kemudian Nabi SAW bersabda terkait ayat dalam surat An-Nisa 40 tadi. Allah berfirman, syafa'atul malaikah, malaikat sudah memberikan syafaat. Malaikat sudah memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, kemudian para nabi juga memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, orang-orang beriman sudah memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, tinggal kini syafaat dari zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Jadi kalau sesuai urutannya, Bapak, sesuai urutannya, yang pertama yang memberikan syafaat itu adalah puasa, sesuai urutan di sini ya. Yang kedua Quran, yang ketiga orang-orang beriman, orang-orang soleh, kawan-kawan soleh kita. Kemudian yang keempat, dan ini barangkali letaknya nanti yang terakhir, barangkali nanti ada syafaat-syafaat yang lain akan kita bicarakan, tapi yang terakhir nanti yang akan memberikan syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan syafaat. Bahkan kelanjutan hadisnya, Bapak Ibu, fayakhruju minha qauman lam ya'malu khairan qattun, maka akan dikeluarkan dari neraka, atau fayakhraju minha, akan dikeluarkan dari neraka tadi orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Adu hamman atau hamman fayulqiyahum fi nahri ala afwahil jannah. Kemudian Allah SWT melemparkan mereka ke sungai-sungai yang itu adalah aliran dari air yang ada di dalam surga. Dari Allah SWT terakhir yang akan memberikan syafaat itu adalah Allah SWT. Saya yang akan dikeluarkan oleh Allah, Bapak Ibu, orang-orang yang ketika di dunia tidak ada kebaikannya sama sekali. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Yang isi dari kehidupannya selama di dunia, isinya adalah keburukan-keburukan, kemaksiatan. Tapi yang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainnya beriman. Fayakhrujuna kama takhrujul habbatu min hamilis sail. Maka mereka akan bangkit, akan berubah menjadi manusia seperti berubahnya satu biji dari bijian, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan. Jadi mereka inilah gosong. Mereka ini sudah gosong di dalam neraka, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fayakhrujuna kallu'lu'i fi riqabihimul khawatim ya'rifuhum ahlul jannah. Maka mereka-mereka yang diberikan syafaat oleh Allah itu, mereka akan dikalungkan nanti satu kalung yang terbuat dari berlian, nanti diberikan kalung mereka itu yang orang-orang tahu nanti ketika mereka masuk ke dalam surga, penduduk surga itu tahu bahwa orang ini adalah utaqa'ullahil ladzina adkhalahumul jannata bighairi amalin. Mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka tanpa satu amal pun kebaikan yang mereka pernah kerjakan. Allahu Akbar, kan itu la ilaha illallah. Itu diantara bentuk kesempurnaan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan setiap orang-orang yang beriman, walaupun mereka tidak punya amalan sedikit pun, amalannya tetap dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti diberikan kalung, kalung itu apa ya?
kalung yang bisa dikenali oleh semua orang yang ada di dalam surga, bahwa itu adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah SWT dari neraka, dan mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun kebaikan yang mereka miliki. Mereka hanya memiliki iman saja yang dimilikinya, amal solehnya tidak ada sama sekali. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman kepada orang tadi, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Kepada orang tadi, fama ra'aitumuhu fahuwa lakum, yang kalian lihat dari dalam surga itu adalah milik kalian, nikmati. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, Rabbana a'taitana ma lam tu'ta ahadan minal alamin. Ketika mereka lalu gosong di dalam neraka, Bapak Ibu, dikeluarkan dari neraka, mereka mendapatkan kenikmatan, disuruh mencalik ke dalam surga, mereka mendapatkan kenikmatan, disuruh masuk ke dalam surga, mereka bertambah senang, sehingga sampai-sampai dia mengatakan, ya Allah, engkau memberikan nikmat kepada kami, nikmat yang tidak engkau berikan kepada siapapun di dunia ini atau di akhir, di surga ini. Padahal yang lain lebih banyak nikmatnya, lebih tinggi level surga itu, lebih sempurna. Tapi dek gara-garanya tidak pernah assalamualaikum merasakan surga, tidak pernah mencalik surga, tidak pernah mencalik kenikmatan, hidupnya penuh dengan penderitaan, dia nikmat surga oleh Allah SWT. Dia mengatakan, ambo yang paling istimewa dari hamba engkau, ya Allah. Tidak ada yang lain yang engkau berikan seperti yang engkau berikan kepada kami. Padahal sekali lagi yang lain nikmatnya jauh lebih sempurna, Fayaqulu, maka kemudian Allah SWT mengatakan kepada mereka, lakum indi afdal min haza, wahai kalian, kata Allah SWT, masih ada yang lebih baik dari ini yang akan saya berikan. Kemudian kata orang tadi, fayaquluna, mereka mengatakan, ya Rabbana, wahai Rabb kami, wa ayyu syai'in afdal min haza, adakah sesuatu yang jauh lebih baik daripada ini? Fayaqulu, maka kemudian Allah mengatakan, ridhai, keridhaanku. Keridhaanku, kata Allah SWT, fala asfutu alaikum ba'dahu abada. Setelah engkau masuk ke dalam surga ini, maka saya, kata Allah SWT, tidak akan pernah murka kepadamu selama-lamanya. Jadi di antara kenikmatan surga itu, di antara kenikmatan surga itu keridhaan dari Allah SWT. Iya, Pak. Jangankan di akhirat, Bapak, di dunia saja bisa awak calik, atau bisa kita rasakan. Awak tinggal, misalkan tinggal di rumah, jangankan di rumah orang ya, di rumah sendiri misalkan, di rumah orang tua surang misalkan. Awak tinggal di rumah orang tua surang. Rumah orang tua surang. Kapan awak bisa menikmati tinggal di rumah orang tua tadi, Bapak? Kalau orang tua tadi redha awak, senangnya jawab, ndak acok berang, ndak acok seketek bangi, itu sana awak tinggal di situ. Cuman kalau seandainya awak tinggal di rumah misalkan, awak gratis, fasilitasnya banyak, mewah rumahnya dan semacam, tapi pemilik rumahnya acok berang-berang, awak kira-kira lama tinggal di sebuah payu, tidak lama. Maka kata Allah SWT, kenikmatan yang paling sempurna yang menjadikan orang itu nikmat tinggal di dalam surga, Allah SWT tidak pernah murka lagi kepada penduduk surga. Allah ridha kepada mereka, Allah senang mereka menikmati kenikmatan surga. Allah persilahkan, Allah tidak ada berang-berang, tidak ada batasan-batasan, ikut tidak boleh, ikut haram, ikut makruh dan semacam, tidak ada. Sadonya halal, sadonya, dan Allah SWT senang ketika menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Dikakok ikut boleh, dikakok ikut boleh, dipaci ikut boleh, dinikmati ikut boleh, sado boleh. Kalau ada tinggal di rumah, Bapak, sado yang awak karajukan elok, kira-kira lama tinggal di sebuah Bapak, lama tinggal di Pak tinggal di rumah orang misalkan, di rumah orang sado pacik boleh deknya, pacik TV-nya boleh deknya, awak anunya geser-geser mejanya boleh deknya, geser-geser lemarinya boleh deknya. Tapi kan jarang orang begitu. Kalau tinggal di rumah orang, jangankan lemarinya geser-geser, TV saya idin kadang-kadang lain celiknya kok. Apalagi geser mejanya, geser lemarinya misalnya, agak lain, tambah lain penglihatannya kok. Jadi di sini kata Allah SWT,
kepada mereka itu orang-orang yang baru masuk ke dalam surga ini, Allah SWT akan memberikan kenikmatan yang jauh lebih baik dari surga itu sendiri, yaitu ridhai, keridaanku, kata Allah SWT, fala asqatu alaikum ba'dahu abada, maka aku, kata Allah SWT, tidak akan pernah murka lagi kepada kalian selama-lamanya. Kalian bermaksiat begitu lama di dunia, kemudian kalian sudah mendapatkan balasannya di dalam neraka, kalian sudah dibakar, disiksa di dalam neraka. Sekarang waktunya kalian untuk menikmati balasan dari sedikit keimanan yang kalian miliki. Yang mana sedikit keimanan ini tidak bisa sama sekali menjadikan kalian beramal soleh ketika di dunia. Itu namanya orang-orang yang terakhir kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang lainnya bersahadat Bapak, tapi tidak ada kebaikannya sama sekali. Itu orang yang terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dengan hadis itu Bapak sangat yakin Bapak. Jadi ada nanti hadis-hadis, ada nanti ayat-ayat yang memotivasi awak supaya optimis masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain ada lagi nanti hadis-hadis, ayat-ayat yang membuat awak harus takut jangan awak salah satu dari penduduk neraka. Jadi hidup itu berimbang. Kadang-kadang awak optimis dengan ayat dan hadis ini, awak optimis, insya Allah awak tidak termasuk mereka. Kita adalah orang-orang yang memiliki keimanan, yang keimanan itu bisa mendongkrak sehingga awak bisa beramal soleh, bisa mengaji dan semacamnya. Kalau orang-orang yang tidak memiliki amal soleh saja sama sekali diselamatkan oleh Allah SWT, apalagi orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis namanya, hadis yang menjadikan kita percaya diri masuk ke dalam surga. Tapi nanti akan ada hadis yang lain yang menjadikan kita harus berhati-hati juga, jangan terlalu pede bahwa kita adalah penduduk surga. Jadi hidup itu berimbang. Kadang-kadang optimis dengan Allah SWT, kadang-kadang takut. Kadang-kadang optimis, kadang-kadang takut. Itu yang membuat kita itu tidak akan pernah lelah dalam beramal soleh sampai meninggal dunia. Hatta ya'tiyakal yakin. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu kajian kita pada subuh hari ini, melanjutkan pembahasan tentang as-syufa'a, yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Jadi kalau yang pertama Al-Quran, yang kedua puasa, yang ketiga kawan yang soleh, dan yang keempat dan sebenarnya yang terakhir Bapak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan syafaat kepada khusus orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, sedikit pun tidak ada kebaikannya. Itu Allah SWT yang langsung turun tangan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, inilah barangkali kajian kita pada subuh hari ini. Waktu syuruk sedikit lagi insya Allah masuk. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.